anak-anak sekarang kadang-kadang terjebak dengan bisnis yang sifatnya ngikutin tren. Harus disikapi hati-hati kan, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan baru muncul, startup yang viral ya, begitu terkenal, cepat sekali, pengikutnya banyak, followersnya besar kan, dibicarakan di mana-mana, tapi tahun berikutnya mulai hilang. Istilah kita brand as a noun, tapi ke depan brand itu bekerja as a verb. Bekerja bagi marketnya, bagi konsumennya. Kebanyakan startup muda ini nggak sabar. Itu isunya. Karena saya kan guru. Iya betul ya. Saya perlu bagaimana menjelaskan brand itu lebih konkret. Gimana integrasi ini karena mudah diceritakan. Dapat konsep sinema. Yuk kalau nggak ada gambar besarnya, plot besarnya, cerita besarnya, yuk terjebak di scene. Konsep kita di market ada journey kan. Yes. Journey itu kan ada scene-nya kan. Betul. Ya kan. Kita harapkan setiap scene ketika berinteraksi dengan customer muncul MOT kan. Dalam waktu cepat scene bisa nangis, bisa ketawa, Betul. bisa ketakutan kan. Konsumen akan vibrasi brand yang punya makna yang kuat. Itu akan didiskusikan di antara mereka. Jadi tidak semua kekuatan brand kita, kontribusi kita sebagai pemilik brand. Kok seorang pimpinan kerjanya ngenyek orang lain, kritik orang lain, kerjanya menghina orang lain, itu kan shadow-nya muncul. Maka kalau kita bicara Spider-Man, sekalian keluarkan shadow-nya kita mungkin, sehingga bisa dikontraskan. Tapi kalau kita bicara Panji kan relevan itu. Najwa Shihab itu relevan kan. Itu bukan noise, itu menurut saya salient antagonis yang dimunculkan. Karena semua kan ingin lihat sisi lainnya kan. Ya, jadi antagonis jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Itu bagian untuk memvibrasi protagonis. Dulu kan kita nganggap guru itu di expert. Yes. Saya selalu ngajar kebayang, wah saya dibaca nih semua saya kan langsung buka ChatGPT. Ini benar nggak Pak Agus bicara? Itu yang kita hadapi sekarang kan. Oase menghadirkan para narator yang memiliki pengalaman di bidang edukasi, literasi, dan juga kepemimpinan. Dengan satu visi, berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Halo teman-teman sekalian, senang sekali kita ketemu lagi dalam episode kali ini, podcast Oase, dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali karena saya bertemu dengan guru saya, teman lama, sahabat saya yang datang ke podcast kali ini, yaitu Profesor Agus Suhadi. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Waalaikumsalam Pak Agus ya. Pak Agus ini adalah kalau saya sebut sebagai seorang pakar branding, juga pakar marketing yang sekaligus juga seorang faculty member dari Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Oke Pak, sekali lagi terima kasih, dan saya ingin mengawali obrolan kita soal, apalagi kalau bukan soal marketing dan segala macamnya gitu ya, yang dinamikanya luar biasa. Nah, saya ingin ngawali dulu Pak Agus. Apa atau siapa, momentum apa atau siapa yang kemudian membuat Pak Agus ini bisa punya ketertarikan yang mendalam pada dunia marketing? Ini bisa cerita dulu. Ya. Dari situ kita akan mulai. Terima kasih Mas Iwan, teman lama saya nih, yang juga membantu saya ketika mendevelop program S1 ya. Tapi esensinya adalah sebetulnya kalau kita lihat dari latar belakang saya, baik pendidikan maupun profesional, saya bukan di marketing. Saya di operations tuh nih. Jadi S1 saya dari IPB, kemudian ngambil teknik industri di ITB. Nah, yang membuat ketertarikan saya di marketing ketika itu saya direkrut oleh Prasetya Mulia, oleh Pak Robi Poniman almarhum. Ditarik menjadi pengajar marketing. Kebetulan tesis saya ketika itu bicara mengenai Porter. Karena Porter juga relevan dengan marketing. Nah, di situ saya mulai belajar marketing gitu. Nah, alhamdulillah 2097 saya dapat kesempatan untuk ambil program S3 marketing di Sask Life. Skotlandia. Kemudian setelah pulang, nah di situ mulai mencoba memvalidasi konsep marketing. Ketika itu saya diminta untuk develop program S1. Karena kan esensi dasar dari marketing bagaimana kita mendevelop sesuatu yang beda kan. Tapi bukan sekedar beda yang diapresiasi oleh
market. Oke. Jadi nggak bisa kita sekedar follower daripada brand yang kuat. Maka ketika itu kita mendevelop bersama Mas Iwan ketika itu S1 Business. Satu bisnis Kita yang pertama develop itu. Tapi nama itu sendiri sebetulnya berasal dari understanding yang dalam mengenai customer atau consumers. Ya. Karena tanpa kita mendalami siapa audiens kita, siapa target segmen kita, siapa customer kita, atau kalau kita bicara di pendidikan siapa potential applicants kita, sulit untuk mengembangkan konsep yang kuat. Jadi understanding itu kritikal. Jadi ketika kita melakukan survei, interview, ada satu statement dari anak kelas 3 SMA ketika itu, sulit untuk mencari program bisnis yang kuat di Indonesia. Sehingga mereka terpaksa ke Singapura paling dekat untuk mengambil program bisnis. Nah kebetulan ketika itu Prasetya Mulia kuat di bisnis paskanya, sehingga atas dasar itu saya mengembangkan maknanya adalah bahwa di Prasetya Mulia Anda kita persiapkan menjadi pebisnis dengan nama S1 Business. Nah itu yang pertama kali saya mencoba memvalidasi sebagai pengajar yang biasa bicara konseptual kan saya validasi ketika itu seberapa jauh konsep ini bisa berjalan. Jadi saya believe dengan makna di awal. Jadi ketika itu kita bahwa kalau you ingin tertarik untuk doing business, untuk punya bisnis, datanglah ke Prasetya Mulia. Nah itu berdampak terhadap semua kurikulum, proses pembelajaran yang menurut saya ketika itu belum diaplikasikan di beberapa perguruan tinggi Jadi model ketika itu karena saya coba refer ke Babson, bagaimana kita anak-anak itu kita paksa untuk melihat opportunity karena bisnis itu bicara dengan siluet kan, bukan bicara sesuatu yang sudah jadi. Bagaimana dari siluet itu diterima ke dalam bisnis, divalidasi di market. Nah ini yang coba kita kembangkan ketika itu dan diapresiasi oleh market dan berkembang seperti sekarang. Tahun 2004 tuh Pak ya? 2004. Saya ingat kan iklim bisnis terutama anak-anak muda yang terjun ke bisnis kan belum seperti gegap gempita seperti sekarang ini. Dan waktu itu memang keraguan mungkin, terus kemudian ada dilematis apakah ini akan jadi dan seperti apa, karena yang di luar kan waktu itu magister manajemen dan segala macam yang cukup banyak berkembang. Dan sekarang bagaimana Pak perkembangannya setelah 20 tahun ini di S1 Business sendiri? Iya, tentu yang kita harapkan sesuai dengan konteks. Terutama kalau kita bicarakan konteks bisnis 2000-an awal dengan sekarang kan berbeda. Nah, apalagi setelah kejadian COVID kemarin, sehingga dan juga kalau dulu kita mungkin majority adalah millennials, sekarang majority adalah Z kan, dan mulai masuk alpha. Tentu cara memandang bisnis kan berbeda. Nah, itu yang saya sering bicarakan teman-teman saya bilang. Jadi konteksnya beda. Nah, anak-anak sekarang kadang-kadang terjebak dengan bisnis yang sifatnya ngikutin tren. Nah, itu harus disikapi hati-hati kan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan baru muncul, startup yang viral masuk dalam kategori FOMO misalnya kan. Tapi nggak lama selesai sudah. Nah, saya mencoba dari fenomena ini mengkaji lebih lanjut. Kenapa? Begitu terkenal, cepat sekali, pengikutnya banyak, followersnya besar kan dibicarakan di mana-mana, tapi tahun berikutnya mulai hilang. Suatu yang menarik kan Ya betul. Ini fenomena apa kan? Saya bilang ada satu hal yang lepas. Jadi ketika kita bicara ikutin tren viral, sebagai founder daripada bisnis, dia harus punya purpose-nya apa, maknanya apa yang you ingin tampilkan ke pasar gitu loh. Karena kalau you ngikutin FOMO berarti apa? You ngikutin tren. FOMO cepat berkembang, gak lama diganti dengan FOMO yang berbeda. Sehingga you akan selesai. Yang menjadi isu berikutnya kalau investor masuk. Nah, ketika investor masuk dia paksakan untuk cepat berkembang kan. Ya kan? Karena investor kan ngejar gain kan Ketika masuk dilepas 3-5 tahun dapat gain. Dia terpaksa ngikut tadi kan Sehingga itu yang menyebabkan menjadi isu berikutnya. Jadi ketika tentu juga bagi investor penting untuk dilihat kan. Jadi bukan atas dasar FOMO, tapi atas dasar meaningnya apa. Jadi ketika kita bicara tren depan, brand itu bukan sekedar message,
Dulu kita kan disiplin kita ketika kita bicara brand ini kan message. Ya. Bagaimana kekuatan produk atau perusahaan kita komunikasikan ke market. Message kan. Istilah kita brand as a noun. Tapi ke depan brand itu bekerja as a verb. Bekerja bagi marketnya, bagi konsumennya. Jadi untuk itu brand itu harus punya meaning. Kalau nggak punya meaning, sekedar pesan, stop sudah. Kasarnya adalah semua kecap nomor 1 kan. Jadi semua berusaha untuk menunjukkan bahwa kita brand itu nomor 1 kan. Ya, pesannya kan. Ya, betul. Dan semakin sulit sekarang kan. Tapi ke depan tuh brand yang dilihat oleh generasi lebih muda, brand itu untuk saya apa artinya? Apa yang saya rasakan untuk brand tersebut? Saya bisa terlibat nggak di brand tersebut? Kalau teman kan bisa terlibat. Dan sama mahasiswa dengan saya, mahasiswa kadang-kadang berikan saya juga bisa memberikan. Jadi ada dialog kan? Dialog ya. Sehingga level kita equal gitu. Bukan levelnya you the expert sebagai pemilik brand, saya hanya konsumen, mengonsumsi apa yang ditawarkan oleh brand. Tapi ke depan harus ada dialog nih. Karena tidak semua produk atau program you develop itu sesuai dengan maunya dia kan. Dia ingin berdialog kan. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan. Ada perubahan sehingga saya lebih menikmati, lebih enjoy gitu loh. Sehingga brand harus punya kedekatan. Bekerja untuk si konsumen. As a verb ya. Jadi bukan as a noun. Nah ini yang menarik sekarang. Jadi ketika balik kepada FOMO, lebih kepada message. Message yang sesuai dengan tren, kena, boom. Dan itu nggak bertahan lama. Ya bertahan lama, karena yang namanya tren, itu kan sifatnya cepat. Nah ketika message itu keluar tren baru, sudah tidak relevan lagi. Ini yang mungkin harus disadari oleh teman-teman yang baik pengelola brand, maupun punya bisnis startup. Jadi penting sekali founder itu menentukan, sebenarnya saya ada ini untuk apa bagi customer? Apa yang saya bisa kontribusikan bagi customer? Karena customer sekarang, terutama generasi Z dan Alpha, begitu banyak informasi mereka terima. Karena itu ya kemudian mereka dia akan milih. Tentu brand atau perusahaan yang dekat saya itu yang saya pilih kan. Mengenal saya dengan baik. Pasti. Dekat dengan saya. Nah itu challenge-nya dari pengelola brand sekarang. Ya. Mungkin Pak Agus bisa cerita ada 1-2 contoh brand yang punya keberhasilan bisa relate dengan anak-anak Gen Z atau non Alpha sekarang. Ada 2, satu brand, yang pertama Tuku, betulan juga menurut saya ya. Kopi Tuku ya? Ya Tuku, dia tidak menggunakan FOMO, tapi ada satu brand sosiolog. Dia kalau kita wave itu riding the wave. FOMO digunakan dalam sebagai awal untuk memperkuat ceritanya. Saya jelaskan satu-satu. Jadi Tuku misalnya, Tuku itu sangat menarik kan. Dia jarang sekali kita lihat dia ikutin tren. Hampir gak pernah ikutin tren. Dia punya cara sendiri kan. Tuku tuh ingin lihat bahwa dengan kesibukan di Jakarta, ada tempat di mana saya merasa nyaman karena kan dia punya message kan tetangga itu kan ya kita ngobrol bareng-bareng nyaman. Jadi tempat yang dia develop tempat untuk para tetangga ngumpul, quote-unquote ya. Simple as that. Dan itu diperkuat oleh apa? Kalau ceritanya kuat, komunitas juga akan memperkuat itu. Konsisten dijalankan sampai sekarang. Tidak ada gebiar hebat ya. Betul. Tidak ada yang heboh-heboh kan. Yang menarik karena konsep itu internalize ya. Ketika dia buka di Jogja, itu dia ketuk yang namanya kafe kopi terkuat di Jogja. Jadi pimpinan inilah komunitasnya di sana. Tuh saya mau masuk. Nun sewu kasar gitu. Karena konteksnya apa? Kalau teman ya di dalam satu itu kan dia tidak akan nyakiti tetangganya. Yes. Saya ketok dulu yang punya juragan di Jogja, ngobrol dulu kan, diskusi. Saya mau buka di sini, gitu. Komentar Anda seperti apa? Kan saya tidak akan menjadi satu pesaing Anda kan, part of it kan. Saya akan bagian dari teman di antara kita. Nah itu yang itu internalize di founder itu dan brand itu, sehingga lokasi menjadi penting.
tempat mana yang apresiasi itu kan. Tidak semua tempat relevan dengan tuku kan. Ya. Nah, kan penting. Jadi kan kita perlu kedekatan kan. Kan lokasi yang tidak apresiasi itu mungkin dia tidak akan buka di situ. Jadi itu secara konseptual journey itu yang dimainkan. Dia lihat ada beberapa scene kan ya. Scene yang dikembangkan sesuai dengan journey-nya. Scene bisa dengan konteks kan. Ya. Tapi plot cerita besarnya tidak berubah kan. Ini konsisten dijalankan. Ketika dia invest cukup besar ya, berapa miliar rupiah stasiun di Cipete ya. Karena dia hidup awal lahir di Cipete, kasar gitu loh. Cipete yang membuat besar. Tugas saya memperkenalkan Cipete, kasar gitu. Part of tadi komunitas atau lokasi gitu di mana saya bisa tunda begitu. Jadi cara itu yang coba dia mainkan dan works so far kan ya. Konsisten. Dia tidak ikut tren gebiar enggak. Kalau lihat produknya dibanding pesaing dia tidak banyak varian produknya kan. Enggak ada signature yang kemudian apa? Iya, signature-nya tuh ini kok gula aren. Gula aren ya, betul. Tapi kan itu semua gula aren itu. Ya. Tapi kita lihat kenapa orang keep coming kan. Dengan kalau dibanding kompetitor utama dia misalnya, itu kan variasi kopinya macam-macam. Dia kan enggak. Tempatnya juga tidak karena bukannya kan kebanyakan grab and go kan. Ya. Tidak senyaman kalau kita bicara kompetitornya. Ya. Gitu. Tapi menarik. Karena kalau kita bicara komunitas, tetangga, ya begitu modelnya kan. I see. Dan konsisten dan sampai sekarang kita lihat masih berkembang kan terus kan. Dengan persaingan yang bukan main kan ya. Ada brand-brand yang mencoba untuk seperti itu Pak Agus. Tapi kalau saya cermati mengalami kegagalan-kegagalan. Ini apakah dari pengamatan Pak Agus bisa dijelaskan bahwa karena purpose-nya kurang kuat atau mereka hanya sekedar ikut tren? Nah, ketika purpose kuat atau makna kuat, itu akan memvibrasi konsumennya. Konsumen akan memvibrasi brand yang punya makna yang kuat. Itu akan didiskusikan di antara mereka. Jadi tidak semua kekuatan brand kita, kontribusi kita sebagai pemilik brand. Ada kontribusi daripada consumers yang berkembang menjadi komunitas. Komunitas itu yang mengkomposisi brand kita menjadi kuat. Ambil teman-teman tuh datang. Ketika misalnya ke Jakarta, ke Tuku, ketika orang Jogja misalnya, kenapa nggak buka di Jogja misalnya? Iya. Itu loh. Terus kemudian ya, jadi makna itu sudah trap. Nah, ketika kan dibuka Jogja, dia booking ini, juragan atau ketua, kepala sukunya di sana ada. Kan itu, tapi makna itu sudah traveling. Nah, kebanyakan startup muda ini nggak sabar, itu isunya, nggak sabaran. Jadi hanya ngikutin tren, rame bicara, itu kan produk. Kopi aren kan produk, ya, tidak bicara secara keseluruhan kan. Sehingga terjebak situ, inconsistent at the end. Jadi terjebak hanya di 1-2 scene ngikuti kompetitor, tapi tidak punya gambar besar. Nah ini penting, jadi founder itu harus punya purpose di perusahaannya, kemudian di brandnya, dijebak dalam brand dalam bentuk makna, meaning. Nah cara melihat purpose dan makna, kalau saya kan mendekatan Jung kan ya, ada 12 aura yang kita bisa develop kan ya, sebagai core meaningnya. Apakah kayak modelnya Tuku menggunakan everyman. Ya orang kebanyakan gitu loh. It's very strong. Ada kalau kita bicara misalnya something atau social menggunakan seeds dan caregiver. Nanti kita bicara mengenai kasus sosial kan bisa cukup menarik ya. Satu local brand yang very strong. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi tinggal founder melihat core meaning mana yang cocok dengan saya. Nanti saya terjebakkan ke dalam meaning daripada brand. Sesuai dengan konteks kita bicara, you mau di mana? Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sehingga ceritanya jadi menarik kan ya, sesuai kedekatan dengan tadi konteksnya, sehingga dibeli sama masyarakat kan. Nah ini yang perlu pendalaman yang kuat. Jadi saja jangan buru-buru.
kita harus dalamin dulu ya, kalau kita ingin besar ya. Karena kan kalau dari temuannya Babson paling tidak, atau GM ya, Global Analytics Monitor, 3 tahun lah belajar naik turunnya. Mulai jangan 6 bulan sudah merasa belum waktunya. Paling tidak kalau aman 3 tahun. Dari Babson ya, dari Global Analytics Monitor ya. Baru kita punya usaha, baru kita bisa execute. Yang sekarang terjadi mungkin beberapa karena cari investor, terus kemudian ada sudah baru 6 bulan sudah gede gitu, boom gitu, terus kemudian ngerasa sudah saatnya untuk buka cabang di mana-mana begitu Pak ya. Yes, selesai. Karena tadi fondasinya nggak kuat, ngikutin tren. Emang sosial media itu membuat kita cepat sekali. Tahun 2000-an awal belum ada itu. Yes. Sekarang dalam waktu 2 bulan 3 bulan nationally ya, orang bicarakan brand kita. Tapi karena nggak kokoh, kita terpukau. Investor mulai masuk kan ya, sehingga kita terpukau. Nggak lama ya banyak brand-brand baru yang muncul, nggak lama selesai. Itu pilihan kan ya. Nah, kalau makanya itu kenapa saya gunakan pendekatan sinematik, karena bisa dijelaskan lebih konkret. Saya ingin masuk lebih dalam ke sinematik brand Aura nih Pak Agus. Gimana Pak Agus menjelaskan konsep ini? Ya, nah dasar sinematik, kalau pertama kan saya develop buku itu 2014, brand Aura. Banyak beberapa film yang masuk box office ya. Kenapa mereka masuk box office? Karena satu, plotnya itu jelas. Kalau kita bicara satu film itu kan ada multiple scene kan. Dia ketika kasus misalnya kita bicara Batman misalnya, itu kan scene di awal dibicara masuk ke sumur, keluar dari sumur, ketemu di daerah Tibet, belajar, ini baru jadi hero kan. Itu ada scene-nya kan, nggak langsung jadi hero kan. Ketika mulai masuk ke kota, mulai menghadapi, kita sebut sebagai satu antagonis kan. Dia sebagai protagonisnya kan, sebagai hero kan, antagonisnya kan lawan itu kan, kejahatan dan sebagainya. Nah itu kan satu cerita utuh, dan itu kan multiple scene-nya banyak sekali. Nah kita juga mau aplikasikan kita ke brand sama kan. Yuk kalau nggak ada gambar besarnya, plot besarnya, cerita besarnya, yuk terjebak di scene. Kita akan setiap scene, kalau kita konsep kita di market ada journey kan ya. Yes. Journey itu kan ada scene-nya kan. Betul. Ya kan. Kita harapkan setiap scene ketika berinteraksi dengan customer muncul MOT kan. Itu yang kita develop. Sigma MOT itu membuat vibrasi kan. Orang dalam waktu cepat lewat scene bisa nangis, bisa ketawa, bisa ketakutan kan. Dan menarik kalau kita bicara film itu kan ya, itu kan ada properti. Kalau di brand ada tone color-nya, kemudian berikutnya wording yang digunakan kan, kemudian background, itu kan bagian pada, kalau kita di film ada propertinya, memperkuat sinema kita kan. Balik kasus tuku, simple properti yang dipakai kan, tidak sophisticated kan, mulai dari bangkunya, color-nya, brand-nya kan, itu sesuatu yang bukan sophisticated kan, kasar gitu kan, kan memperkuat meaning dia. Ini penting. Beda kalau kita bicara ke Holland misalnya, yang di premium market, itu properti yang digunakan totally berbeda kan. Nah ini yang perlu dilihat, karena pendekatan itu menjadi menarik gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang kita develop untuk memperkuat meaning kita. Nah lewat pendekatan film itu lebih kelihatan, mudah menceritakan. Setelah saya dalam ini, saya mudah menceritakan masing-masing brand gitu. Ketika, karena kan kalau kita konsep kita di branding itu kan ada punyanya Caverer kan ya, yang identity prism kan, kemudian ada punyanya si Keller kan ya, kita bicara CBBE kan ya, ada yang punyanya Aker misalnya. Tapi kan itu potongan itu butuh pendalaman yang jauh lebih kuat untuk mengerti brand kan ya. Tapi ketika bicara sinema itu lebih mudah untuk dijelaskan ya. Karena saya kan guru. Iya betul ya. Sehingga perlu bagaimana menjelaskan brand itu lebih konkret. Gitu. Nah itu yang saya coba, kenapa akhir ini, karena saya sudah cukup lama mengajar kan, gimana integrasi ini kan agar mudah diceritakan, dapat konsep sinema. Sinema itu memudahkan kita menceritakan bagaimana perjalanan brand.
sampai titik di mana dia strong dan lebih panjang ceritanya. Apakah menjadi penting untuk kemudian si brand owner selain dia punya kemampuan untuk mendefinisikan purpose-nya, juga keterampilan untuk how to tell the story about their brand, itu menjadi sesuatu yang esensial juga Pak Agus? Iya, iya. Tapi menjadi ketika bicara konten tidak berarti kita yang harus provide. Ya. Komunitas juga bisa provide konten ya. Jadi konteks sekarang di dalam bisnis modern sekarang kan partisipasi konsumen kritikal. Karena situasi makin kompleks. Kalau dulu kan kita berperan sebagai the expert kan. Kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen dan kita racik apa sampai kan ya. Sekarang kan makin kompleks dan pertumbuhan makin cepat. Sehingga partisipasi konsumen menjadi kritikal. Apalagi kalau kita bicara di bisnis ya. Kalau dulu kita percaya dengan continuous improvement ya. Sekarang di masyarakat digital continuous reinvention. Continuous invention. Reinvention. Nah, ketika bicara invention, kan nggak mungkin kita sendiri. Kita harus pelibatan konsumen. Sama juga dengan brand kan. Kan ada suatu yang hal maknanya sama, tapi konteksnya baru memutuskan. Seberapa jauh kita bisa ngikutin konteks kan. Kalau nggak, makna itu ketika dieksekusi menjadi usang kan. Makna itu berlaku, kembali kasus kita kan, berlaku di tahun 2000-an. Konteks ini dalam eksekusi scene-nya tidak mengikuti scene tahun sekarang kan. Akibatnya maknanya menjadi, karena kan yang dilihat scene-nya bukan maknanya, bukan plotnya kan, menjadi tidak relevan. Tugas kita adalah tetap maknanya sama, core meaning-nya sama. Ketika eksekusi dalam bentuk scene ini ikutin konteks. Kalau enggak kita dianggap tidak relevan. Dan konteks kayak gini, bukan makna tidak relevan. Eksekusi dalam scene-nya, dalam konteksnya tidak relevan. Itu menjadi isu. Gitu loh. Nah ini yang jadi kita tidak bisa menganggap kita the expert. Kita libatkan banyak orang. Untuk membantu agar apa? Bisa memenuhi konteks. Ada satu peserta ini S1 ya, alumni kita yang sudah punya bisnis. Saya ingin ngambil MMR Pak Agus. Kenapa? MMR kan untuk yang baru lulus. Saya ingin tahu konteks Z itu seperti apa sih. Kalau saya nggak ikut kuliah, saya nggak bisa dengar. Kamu nggak pantas ikut terus kemana saya eksekutif. Apa saya ingin dengar? Karena saya sudah merasa jauh dengan millennials ya, jauh dengan generasi sekarang. Saya ingin menyelami mereka. Nah itu menariknya. Pak Agus ini kan di mengajar gitu ya, di universitas yang mahasiswa itu come and go, datang, belajar, lulus gitu ya. Dan usia terlalu beragam gitu ya. Dari dulu sampai dengan sekarang. Kelihatan banget memang ya Pak. Dari sisi perilaku, kebiasaan, nilai yang dipegang itu generasi yang dulu sampai dengan sekarang kelihatan sekali Pak. Kelihatan. Sekarang gini lah. Dulu kan kita nganggap guru itu di expert ya. Yes. Kita ngaca dibuka sama di AI. Ini benar nggak segini kan? Saya sebelum ngajar kebayang, wah saya dibaca nih semua saya kan. Langsung buka ChatGPT. Ini benar nggak Pak Agus bicara? Itu yang kita hadapi sekarang kan. Begitu nggak sesuai, langsung ngelengos deh. Nggak dengerin kita. Nah ini menjadi fatal ketika brand tidak melakukan that itu. Yes. Mungkin saya kuat di ketika buat plot makna diri saya. Ketika konteks masih struggling saya. Ngajar di anak S1 saya struggling saya. Kalau di eksekutif nyaman saya bicara. Ya. Tapi begitu ngajar di S1 saya struggling saya. Karena masih belum bisa memahami. Ya. Walaupun saya keluarkan konsep itu ya, tapi ketika eksekusi dalam kelas tidak mudah memahami. Ya. Pak Agus ini apakah berlaku global, berlaku lokal tentang fenomena ini? Kalau contoh ya misalnya menarik ya, ini Mamdani kenapa bisa menang?
Hamdani itu wali kota New York ya? Iya. Ya. Tahu sebenarnya apa yang dia tampilkan itu, ini mohon maaf nih sekali lagi, Jokowi versi New York. Waktu Jokowi wali kota ya, ya kan. Simpel. Isunya apa di New York? Isunya sewa apartemen mahal. Jadi isu yang konkret di bawah. Cerita itu yang coba diangkat sama dia. Ini kan basisnya Yahudi, Nun Sewu kan. Yes. Tapi dia bisa menang karena dia menawarkan solusi kan, solusi konkret. Kalau kita bicara sewa mahal, sehingga properti yang dipakai selalu ketika dia kampanye di balik kereta api, balik jalan raya, yang sifatnya dekat dengan audiens. Dia gunakan everyman pendekatannya. Jadi bukan pendekatannya MAGA. Si Trump itu kan heroik kan ya. Heroik ya. Yang besar. Dan Hamdani kan kalau istilahnya siapa sih Pak Bambang Pacul, itu kan Korea. Ya, orang dari mana orang imigran Palestina ke New York kan bisa menang. Kan Korea bener. Tapi tadi pendekatan everyman itu dilakukan oleh beberapa politisi di kita sekarang. Jadi tidak hanya heroik ya, tidak hanya yang sifatnya mungkin heroik atau ruler ya untuk menjaga kestabilan, tapi everyman, simple, consistent, kena dengan masyarakat, votersnya, audiensnya, dapat. Jadi menurut saya ini berlaku di tren karena tadi orang begitu banyak dapat informasi kan. Kan informasi yang diperoleh di US dan kita sama aja sebenarnya kan. Setiap orang punya akses kan. Tapi menjadi masalah ada informasi mana yang berarti bagi saya. Itu menjadi fokus dia. Nah itu yang dibaca beberapa politisi, beberapa brand ya, yang cukup kuat. Ya. Saya coba masuk ke partai, politisi. Atau sebelum contoh berikutnya sosial lah. Contoh dulu kita lihat contoh. Nah sosial itu ngikutin FOMO. Tapi cerita awal dia itu sangat menarik. Dia bilang begitu banyak produk ini care ya, personal care ya. Itu ada 4 pabrik di China, 2 pabrik di Korea yang menghasilkan ratusan brand setiap tahun masuk ke Indonesia. Jadi dengan kita buat formula, kirim ke China, keluar produknya ke Korea. Begitu banyak produk kosmetik, skincare, personal care. Tapi menjadi masalah karena begitu banyaknya informasinya, begitu banyak variasi brand, yang mana yang benar? Maka sejak awal dia menggunakan meaning adalah seeds. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memberikan informasi yang benar. Maka dia konsisten. Semua brand yang dia jual harus masuk badan POM sertifikasi. Ya. Semua harus otentik. Ya. Sebagai salah satu fisik yang dimainkan. Bahwa brand saya bisa dipercaya. Kemudian berikutnya dia mulai masuk ke ZMOT. Zero MOT. Dengan membuat namanya beauty journal. Jadi para konsumen yang punya pengalaman atau expert buat artikel di beauty journal. Syarat bisa buat di sana harus sesuai dengan karakter dia. Jadi kalau kulit you putih tidak berminyak, nggak boleh membahas kulit kuning berminyak. Karena itu bukan pengalaman dia soalnya. Jadi itu membuat dia dipercaya. Jadi informasi yang dimasukkan ke beauty journal itu jangan, kalau saya kulitnya kuning berminyak, saya akan cari nih komentar-komentar, review atau cerita mengenai kulit berminyak. Sehingga saya dapat informasi mengenai whatever brandnya kan. Nah itu yang coba dikembangkan oleh dia. Tentu dia gunakan ikut FOMO, ada flash sale dan sebagainya. Tapi untuk meningkatkan awareness. Tapi makna ceritanya tidak berubah. Kesana lain. Dia keluarkan Soko platform. Dia keluarkan beauty journal. Ada beberapa hal yang dia coba memperkuat tadi ya. Ini 2 meaning yang dia perkuat. Satu meaningnya adalah seeds ya. Orang yang berpengetahuan. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang punya knowledge. Berikutnya care.
Saya care dengan Anda. Dua itu yang coba dimainkan yang membuat dia menjadi kuat. Dengan cabangnya di mana sekarang kan. Iya. Ya, walaupun dia tidak murah loh. Karena orang lihat di Sosiola belinya di tempat lain kan. Bagi dia nggak masalah. Dan dia membantu purpose perusahaan, membantu brand lokal. Mitra dia awal 20 sekarang ada ratusan brand lokal. Karena dia mempertemukan antara brand, ada event buat antara brand lokal dengan konsumernya. Sehingga bisa mendevelop tadi personal care atau skincare yang cocok untuk karakter customer. Karena kan kita beda dengan Eropa kan. Kita kan ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang jadi variasinya kan bukan, jadi konteksnya menjadi penting kan. Solusi itu bukan solusi secara umum. Solusi per karakteristik konsumer itu yang coba diperkuat sama dia. Dan works gitu sampai sekarang. Maksudnya bukan main. Jadi ada dua, misalnya sebagai contoh ya, satu tidak menggunakan FOMO, yang satu gunakan FOMO untuk memperkuat awareness, tapi tetap ceritanya sama. Saya tertarik masuk ke lebih dalam, karena jadi semakin kompleks Pak ya, pengelolaannya. Artinya, saya jadi pakai pengalaman, secara lebih kompleks ya. Dan tools yang kita pakai, saya ingin nyinggung dikit nih soal bagaimana optimalisasi AI bagi para brand owner nih Pak. Nah sekarang menariknya kalau kita bicara digital teknologi, leveling antara pengusaha kecil, pengusaha besar sama. Kalau dulu kita butuh satu sistem digital yang untuk dapat informasi atau konsultan yang hebat kan. Sekarang pengusaha kecil bisa tanya kok ke mereka kan, bagaimana kita develop brand plan, keluar gitu. Tapi kan dia tergantung kita, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Man to mesin, mesin to mesin kan. Back to man lagi kan. Kan makanya narasi besar harus kita yang develop. Kita pertajam lagi ketika kita interaksi dengan AI. Jadi jangan ikut itu dulu, kita pertajam. Berikut tanya ke mereka gimana develop ini kan. Yang dulu hanya konsultan kelasnya EY dan sebagainya, sekarang mereka bisa jawab kok. Tapi tergantung kita kan. Apalagi kalau sampai super AI muncul, itu akan lebih tajam lagi kan. Jadi gunakan itu untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin dulu butuh waktu 6 bulan. Mungkin dalam waktu 1-2 hari kita bisa dapat informasinya. Tapi kita yang lead mereka sampai dapat apa yang kita inginkan. Gitu. Baru kita validasi, kita survei ke konsumer kan. Tarik lagi kan, ini hasilnya. Coba rubah lagi sampai dapat. Maka kita merasa. Jadi kompleksitas dengan ada AI itu bisa direduksi. Nggak mungkin tanpa mereka kita bisa dapatkan solusi yang tepat. Gunakan itu. Dan kita cukuplah 350.000 sebulan itu dapat sesuatu yang kan untuk pengusaha itu kecil aja. Tapi kan bukan main. As long as digunakan baik ya Pak ya, itu very strategic gitu. Very strategic. Jadi gunakan untuk arah ke sana. Tidak mentah-mentah ditanyain gitu enggak. Jadi kita harus dia tuh menjadi personal assistant kita, PA kita gitu loh. Treat mereka sebagai PA kita. Kita ngelit mereka. Itu akan jauh lebih, menurut saya sih efektivitasnya bukan main. Dan mereka bisa menjawab. Karena kan dulu kan man to mesin. Kita tanya ke dia mesin to mesin jalan semua kan. Balik kita lagi. Terus begitu kan. Ininya apa? Interaksinya. Gitu. Dia punya algoritma sendiri kan. Gunakan itu menurut saya. Maka saya bilang leveling pengusaha kecil dan besar ketika bicara informasi. Terus levelnya sama. Bedanya apa coba? Tadi di human. Iya, ketika mendapatkan informasinya. Maka menurut saya pengusaha kecil punya potensi yang kuat. Tapi jangan ingin cepat besar ya. Karena ada beberapa ininya. Gitu. Dan jangan lupa bahwa meaning, purpose tadi itu harus kita ya. Tentu kita interaksi dengan mereka untuk mendapatkan meaning yang pas dengan karakter saya kan. Nah, makanya bisa baca karakter yang bersangkutan. Ketika kita berinteraksi dengan PA kita itu AI, dia bisa baca kita kan. Oh, ini tipikalnya Pak Iwan seperti ini kan. Maunya seperti ini, dia bisa baca itu kan. Saya pengen masuk ke politisi saya Pak. Pak Agus punya catatan, atau kita semua punya catatan bahwa 2024 itu pemilih Gen Z sudah
sudah Mendominasi. mendominasi. Dan tentu di berikut-berikutnya 2029 itu akan makin mendominasi. Dan kita bicara soal bagaimana ini ya perubahan perilaku kebiasaan ini kemudian sebetulnya mempengaruhi bagaimana cara para politisi atau calon politisi itu berinteraksi dengan mereka dalam tujuan untuk mendapatkan suara mereka. Ini gimana Pak dalam konteks cinematic brand Aura? Ya. Terus bisa Kan ada 2 episode ya. Episodenya sebelum dia datang ke sinema, belum datang ke bioskop. Setelah dia berada di dalam bioskop. Pertama kita bicara bagaimana memenangkan voters kan, ya kan. Kemudian kampanye dan berikutnya setelah dia jadi pimpinan. Yes. Jadi ada berapa episode. Betul. Ya kan? Nah, tentu episode yang menarik adalah generasi Z sekarang itu kan dia bukan zaman kita dulu. Kampanye besar-besaran, ideologi. Karena perbedaan ideologi juga tidak terlalu signifikan kan. Cuma ada sub ideologi yang membuat kita dekat ya. Tapi kan yang penting bagi dia adalah tadi. Politisi sebut memperjuangkan apa untuk saya? Apa yang diperjuangkan oleh mereka? Dekat gak dengan saya? Jadi isu-isu yang sifatnya konkret itu harus dijelaskan. Balik ketika itu di Solo misalnya. Ya. Bagaimana memindahkan 3400-an pedagang. Ya. Kalau model tradisional singkirin dengan Polsus kan. Yes. Ini kan enggak diajak negosiasi, diwongke. Kan itu konkret kan. Sehingga kenapa ketika hampir 90% lebih kan. Ketika periode kedua, ini kan ya. Kenapa? Pola dia adalah memberikan solusi yang konkret, dirasakan langsung. Nah, ini penting. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan mesin partai. Ada voters pasif, ada relawan. Nah, kalau meaningnya kuat, ini akan berjalan nih. Kalau meaningnya kuat, yang berjalan adalah mesin partai yang berjalan. Mesin partai kan kaku. Mesin partai menjaga harus meaning. Ya. Tidak mendominasi meaning daripada calon politisi kan. Dia menjaga kan agar tentu setiap partai punya sub ideologi kan atau ideologi kan. Meaning ini jangan bertabrakan dengan ideologi kan ya. Tapi tugas dia bukan mempengaruhi meaning di sini. Cuma dalam konteks dia ceritanya tidak menarik kan. Ya. Kaku ya. Kaku. Ya. Nah, ini yang pendekatan everyman mulai digunakan. Contoh Jawa Barat KDM ya. Itu menggunakan itu kan, mulai kan datang dengan YouTube-nya, videonya, kemudian ada berapa isu konkret dia langsung. Jadi kerasa. Itu yang dilakukan Ganjar ketika jadi Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar ya. Ya. Dengan videonya, Ya. kerasa. Saya kenapa ketika sebelum resmi jadi capres kan ini kuat ratingnya. Padahal kan itu yang digunakan. Saya yang tidak diteruskan ketika dia jadi capres ketika itu. Partai lebih mendominasi. Partai lebih mendominasi. Jadi kekuatan dia itu konteks Jokowi yang beda sebetulnya. Iya kan? Ya. Polanya sama kan? Ya. Kadang juga konteks Jokowi yang beda. Jadi sama konteks everyman. Meaning everyman yang digunakan. Jadi saya sebagai warga negara pada umumnya, saya tahu masalah Anda, ini solusi saya. Saya bukan seorang hero. Saya bukan seorang elit politik. Saya seorang warga negara kebanyakan. Iya kan? Tapi saya tahu masalah Anda. Ya. Dan apa yang saya bisa berikan untuk Anda? Ini kegiatan harian saya yang digambarkan dalam episode pendek-pendek cerita kan. Ya. It's very strong kan. Direplikasi sama, bukan replikasi. Mandani melakukan hal yang sama. Ada tren, saya juga apakah tren, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya lihat beberapa ini menggunakan hal yang sama yang menarik bagi voters kan, karena dia tidak baik, karena politisi kejebak ada gap jauh antara saya dengan calon saya, itu gapnya signifikan. Dia bicara sesuatu yang besar, saya nggak butuh itu kok. Jadi pasifnya Z kemarin itu bukan berarti mereka tidak aktif dengan cara yang berbeda kan. Nah itu ketika bicara meaning. Nah, isu daripada aura, kalau kita bicara Jung ya, archetype, itu pasti ada shadow-nya.
Shadow ya. Shadow-nya kalau kita bicara film Spider-Man yang hitam yang keluar, Ya. yang mendominasi sebagai Spider-Man yang baik kan. Kalau nggak hati-hati itu yang muncul. Begitu itu yang mendominasi, kita menjadi tidak menarik. Sinisme, menyalahkan, itu part of shadow sebenarnya kan. Gitu, sebegitu mendominasi, orang udah nggak menarik kan ya. Kok seorang pimpinan kerjanya ngenyek orang lain, kerjanya kritik orang lain, kerjanya menghina orang lain, itu kan shadow yang muncul. Maka seorang pimpinan partai politik atau politisi perlu ada sutradaranya kan. Kalau film kan karena sinetron sutradara ini yang menjaga plot ceritanya jangan keluar dari apa yang kita develop kan. Maka kalau kita bicara Spider-Man sekalian keluarkan shadow-nya yang hitam kan. Ya. Iya, sehingga bisa dikontraskan ya. Kan itu menarik kan. Bayangkan kalau politisi punya power yang demikian kuat sehingga tidak sadar yang muncul shadow-nya. Seperti sekarang kalau kita bicara Trump, shadow-nya yang muncul. Itu MAGA atau membuat Trump great again. Itu similar story kan. Karena gak ada yang kontrol. Begitu orang yang gak sesuai dengan Trump, singgir sama dia kan. Ya, betul. Jadi gak ada sutradaranya, gak ada yang kontrol. Kalau di Inggris jelas, antara prime minister dengan partai itu beda. Partai kerjanya silent kan. Dia punya mesin partai dan dia yang sutradaranya, yang ngatur sebaiknya bicara apa ke depan. Aktornya si politisi. Ya. Partainya sebagai sutradaranya kan. Sehingga dia bisa ngatur gitu, bisa bergerak sesuai dengan plot ceritanya. Seperti sama-sama kalau kita bicara film kan. Kalau aktornya sekaligus sutradara, itu kan ceritanya beda. Betul. Ketika shadow muncul nggak sadar. Ini menarik tapi kan bukan itu. Nah ini yang kadang-kadang perlu dimaknai ya. Jadi tetap ada peran sutradara yang ngatur kita. Kecuali dia bisa kontrol sendiri ya. Shadow-nya ya. Kalau dia punya punya karakter yang kuat sekali, shadow-nya bisa dikontrol. Ya. Tapi kalau umumnya adalah gunakan mitra kita yaitu partai yang sebagai sutradara untuk ngatur jangan keluar dari plot ceritanya. Gitu. Ya. Belum lagi yang dites kalau kita bicara ini political di kita ya. Kalau yang namanya salient antagonis. Silent antagonis. Bukan antagonis yang sifatnya berisik. Kalau sifatnya berisik tidak akan dibeli. Kasusnya jasa palsu itu berisik ya. Noise ya. Tapi ketika ini apa? Kita bicara Panji kemarin. Panji itu simbolik. Nah sekarang pertanyaan ketika antagonis salient itu muncul, respon kita gimana? Itu yang dibaca karena Panji itu Z seneng loh. Iya betul. Nah, sekarang kan yang dites adalah bagaimana pihak penguasa respons terhadap antagonis simbolik yang develop oleh Panji. Kalau nggak hati-hati, karena ini followersnya banyak nih di generasi Z ya. Karena kan intinya kan antagonis selling itu kan mengkritik pemerintah. Pasti kan ada kelemahannya kan. Ya. Tinggal bagaimana kita merespons itu kan. Responsnya adalah positif atau responsnya sebagai ini authoritarian yang mau dikritik. Itu kan ceritanya beda. Begitu yang keluar authoritarian, nah ini foto mulai jaga jarak. Di situ tesnya. Jadi karena cerita kan panjang, banyak scene kan ya. Scene ini masih muncul. Tinggal kita mempersiapkan buat sadar kalau scene ini muncul, respon kita gimana? Respons yang simpatik membuat foto kita, dusung kita kan itu bagian dari cerita yang kita buat. Jadi bukan sifatnya tiba-tiba, bukan. Itu sudah kita senario pasti muncul. Karena selain antagonis di kita banyak ya. Belum mahasiswa lebih kuat lagi karena bicara hero kan ya. Dia ingin merubah keadaan kan. Respons kayak atas di salah satu kota di Jawa Tengah kan. Kan responsnya tidak begitu bagus kan. Ya main masih aman tapi sekarang kena dia. Ya. Tapi kan bukan seperti itu cara responsnya kan. Itu karena itu pasti muncul. Kalau pendekatannya authoritarian, responnya masih negatif.
dilihat oleh voters tidak bagus. Wow. Ini Karena pasti muncul, nggak mungkin enggak. Namanya salience antagonis bentuk simbolik itu pasti muncul. Ada Rocky Gerung, Najwa Shihab, ada Panji, ada macam-macam lah. Yang kalau kita lihat di YouTube ya, itu bagian daripada ada sifatnya adalah noise. Ya. Kalau noise nggak banyak mendukung. Nggak banyak mendukung ya. Mendukung. Artinya jadi yang antipati. Yang dukung tuh yang emang sudah nggak suka. Tapi majority tidak akan menarik orang yang awam. Karena dianggap noise. Karena nggak ada maknanya. Apa sih isunya sih? Iya. Nggak relevan isunya kan. Tapi kalau kita bicara Panji kan relevan itu. Simbol. Najwa Shihab itu relevan kan. Isunya kan. Itu bukan noise itu. Menurut saya salient antagonis yang dimunculkan. Dan sangat relevan. Dan itu menarik bagi generasi sekarang gitu. Karena semua kan ingin lihat sisi lainnya kan. Jadi antagonis jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Itu bagian untuk memvibrasi protagonis. Kita semakin kuat, itu poinnya. Jadi cara pandangnya beda. Jadi bukan sesuatu yang sifat negatif, terus memperkuat protagonis. Karena kalau nggak ada antagonis, kan nggak datar. Tegangan kan dibutuhkan. Ini kan tegangan. Tinggal bagaimana kita ngolah tegangan tersebut kan. Gitu. Maka saya dekat sinematika menarik. Tapi benar ini walau bisa ngopi. Tapi itu yang saya sebagai analis ini rasanya. Aku melihat dari obrolan kita ini jadi terbawa sebuah evolusi ilmu marketing di level konseptual dan juga level praktis itu demikian dinamis Pak Agus ya. Dari zaman dulu kita masih kemudian tahun 2000-an, sebelum 2095, terus kemudian 2000 marketing yang seperti apa. Tadi mulai dari Pak Agus mengatakan message gitu ya. Terus kemudian sekarang sudah jadi seperti ini. Adakah kalau Pak Agus melihat bahwa sebetulnya dulu di awal-awal dulu sebetulnya mungkin beberapa expert mengatakan bahwa yuk kita mesti melihat sebagai core, meaning, purpose dari sebuah brand. Tapi mungkin waktu itu iklim, kemudian ekosistem, bahkan konteks nggak support ke sana, yes. Artinya juga konsumen waktu itu mungkin masih pasif. Dan kalau saya ngelihat sekarang dengan adanya teknologi itu kayak menjadi sebuah apa ya Pak Agus ya, pemicu, katalisator gitu ya. Sehingga yang kita diskusikan tadi itu bisa menjadi lebih cepat. Sekarang ini kan kayak tadi Pak Agus mengatakan, siapapun juga brand owner, baik itu produk, barang, servis, jasa, maupun politisi, partai, institusi, itu kan seperti dengan mudah dilihat oleh banyak orang kan, Pak? Kalau saya mencoba nyinggung politisi tadi, Pak Agus bilang sebelum dipilih, masa kampanye, terpilih, terus kemudian masa mereka mengabdi, ini kan kayak semuanya dalam proses terlihat Pak. Sudah dipilih pun nggak bisa ngeliat 100% aman gitu. Ya seperti kemarin waktu kerusuhan bulan Agustus, tiba-tiba ada politisi yang hanya salah ngomong satu kata, wah, dan mengakibatkan institusi itu kemudian menjatuhkan sanksi pada mereka. Ini kan nggak bisa lagi kita bicara hanya scene per scene gitu, tapi harus ngerti sebuah plot ceritanya. Seperti apa? Ya karena ada sosial media. I see. Nggak bisa dikontrol. Mungkin dulu belum begitu relevan. Karena informasi tidak semasif sekarang. Akses corong ke consumers tidak sebanyak sekarang. Nah, dan sumber informasi hanya dari mainstream. Sekarang informasi dari semua bisa memberikan informasi gitu. Semua bisa menjadi soal menjadi expert kan. Jadi confusing kan. Gitu. Sehingga ini menjadi relevan. Kita balik ke, mungkin konsepnya sudah lama harusnya kan. Tapi ketika itu belum begitu relevan karena pola yang dulu lebih cepat dan well accepted di praktisi branding kan. Sekarang kan mulai melihat yang pola begitu sudah agak berat. Harus mulai memilih kan. Memilih yang sifatnya lebih panjang agar kita bisa masuk ke multi platform kan. Kan multi platform meaning menjadi penting. Bukan message kan.
Yes. Message bisa berubah setiap platform kan ya. Tapi meaning itu ngikat kan. Baru dikatakan konteks. Dan konteks Z, konteks millennials, konteks alpha, itu eksekusi ceritanya kan. Meaningnya sama. Seperti meaning kalau kita bicara hero, meaning orang Amerika itu otot. Trump itu represent hero yang Amerika. Gitu. Tapi kalau kita meaningnya Inggris, James Bond, otak. Perubahan lewat otak, bukan lewat otot. Iya kan. Iya. Sesuai dengan culture. Culture menjadi kritikal kan. Agar eksekusi ceritanya dengan meaning yang sama itu diterima dengan baik oleh audiens. Karena kan kata kuncinya kedekatan kan. Kedekatan audiens itu, oh ini bagian dari saya. Jadi ke depan ini marketing harus punya sense ke sana kan. Apa yang berhasil di Jawa belum tentu di Sulawesi kan. Ceritanya beda, tapi meaningnya sama. I see. Nah itu yang dibutuhkan oleh marketers ke depan atau pengelola brand owner ke depan. Maka saya bilang AI sangat membantu itu. Sangat membantu ya. Gitu. Saya ingin masuk sedikit sebelum kita ke closing segmen itu Pak. Tentang influencer. Peran influencer di sini. Terus kemudian juga sekarang malah ada yang disebut sebagai micro influencer, nano influencer, buzzer gitu ya. Ini apakah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah konsep tadi itu, sehingga kita harus juga melakukan perencanaan pada mereka, atau seperti apa Pak Agus? Nah, sejauh influencer atau micro influencer sesuai dengan cerita kita. Kalau dia sebagai influencer berbagai macam brand yang punya meaning berbeda, justru bisa diterjemahkan oleh consumer kita. Hanya ngejar awareness. Nggak konsisten dengan meaning di awal. Jadi pilih benar. Jadi ketika dia menjadi influencer certain brand, sebetulnya cocok karakter dia. Cocok tidak? Apa yang dibicarakan cocok tidak? Bukan sekedar banyaknya followers. Nanti balik ke FOMO kan. Ya. Cepet kita bayar mahal, at the end hilang juga cepet. Jadi kita harus screen itu. Itu yang dilakukan oleh Sociolla tadi kan. Sociolla ya. Jadi influencer tuh di screen sama dia. Karena dia ingin tadi bahwa beauty journal itu adalah sesuatu yang reliable, trust, bisa dipercaya oleh konsumen mereka, itu dijaga sama dia. Jadi ada yang dikurasi gitu. Yes. Penting. Otherwise menjadi baik lagi yang dikejar FOMO ya. Tren. Tapi tidak menyebabkan meaning kita itu bergerak, berjalan gitu. Mungkin itu. Ya. Itu kita harus hati-hati jadinya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar selebritis terkenal, wah follower banyak, dan kemudian kita tarik menjadi seorang influencer karena tadi meaning harus kemudian diperhatikan itu karakter kurasinya ya, sebagai kurasi dari brand yang kita miliki. Dan tentu juga partai, politisi dan segala macam juga harus menggunakan itu. Baik Pak Agus, dan sebagai closing ini saya ingin mungkin Pak Agus ada pesan tertentu pada brand owner, khususnya anak-anak muda yang mungkin mulai bikin bisnis, bangun brand, seperti apa? Satu hal tadi yang saya ceritakan di awal, jadi pemilihan core meaning penting ya. Jadi sebetulnya you sebagai owner daripada brand, apa sih yang you ingin perjuangkan? Saya percaya dengan idealism nih, jadi you punya idealisme yang kuat, bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Yang berikutnya interaksi dengan AI untuk agar dipertajam konsep Anda dan gimana eksekusinya. Ya. Berikutnya setelah dapat validasi dengan consumers, you melakukan wawancara, interview, dengerin komersial bicara ya. Untuk dapat sense insight ya, untuk validasi seberapa kerja konsep Anda bekerja untuk mereka kan. Nah berikutnya baru kita eksekusi. Jadi ada beberapa tahapan. Tentu ketika tadi meaning bicara plotnya jelas, jadi core meaning jelaskan cerita besarnya apa. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambing ya. Jadi kurasinya adalah cerita besar ya. Jadi you perlu mengkurasi. Setiap scene yang ada you kurasi. You sebagai sutradara. Aktornya adalah brand. Aktornya adalah brand. Gitu. Oke. Brand sebagai aktor, you sebagai sutradaranya. Nah, sutradara punya kuat kan. Punya kekuatan ceritanya kan. Ya. Balik lagi ke awal, bisa jadi bikin nangis, bisa jadi bikin ketawa,
bisa jadi bikin teriak-teriak, ketakutan dan segala macam. Itu sangat tergantung pada apa yang disutradarakan Direkturnya. direkturnya. Baik Pak Agus, luar biasa ini mudah-mudahan luar biasa sekali dan semoga saya yakin akan banyak menginspirasi kita semua, terutama para pemilik brand, bahwa banyak konsep di luar, storytelling lah, terus kemudian brand terus engage lah dengan customer-nya dan segala macam. Tapi dalam percakapan kita tadi saya menangkap sebuah apa ya, big picture-nya. Jadi hubungan satu dengan yang lain selama ini terpecah-pecah begitu, ini dalam satu kerangka pikir yang saya pikir akan menjadi sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas obrolan kita pada hari ini. Sehat selalu dan terus mengembangkan konsep-konsep sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Sama-sama. Terima kasih Mas Iswan, Ya. Pak Iwan, dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman pendengar. Teman-teman sekalian, inilah tadi Profesor Agus Suhadi, fakulti member dari Prasetya Mulia University di Jakarta dan juga seorang pakar di dunia branding. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.